Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain mereka pun itu melakukan kemaksiatan. Ya, Bu. Ada orang yang seperti itu. Ya. Yang mengherankan itu, Ibu, padahal kata Allah di dalam Al-Qur'an itu kan contohnya berkaitan dengan salat gitu ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dapat mencegah kemaksiatan, gitu Bu ya. Yang seharusnya kalau kita itu salat, seharusnya makna daripada ayat itu ya, surat apa itu Bu? Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ya, yang seharusnya kalau kita itu salat, Bu, pasti Allah itu akan menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan, mudah untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Tapi terkadang hari ini realitasnya yang ada, subhanallah, ya, di sisi lain bahkan mungkin di waktu yang sama kita beribadah pun kita melakukan kemaksiatan. Itu kira-kira kenapa, Bu? Ya. Karena kita perhatikan, Bu, apa yang disampaikan oleh para ulama. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya ketika beribadah itu, Bu, ibadah itu memiliki racikan, dan racikan ibadah itu ada 3, Bu. Ibu buat adonan makanan di dapur itu ya, itu kan memiliki racikan, dan ibu pasti akan ya masak dan lain sebagainya, itu kan memiliki racikan agar masakan tersebut terasa lezat ataupun enak yang dirasakan. Ya, salah racikannya maka salah rasa. Kan gitu, Bu ya? Mengulangi enaknya masakan tersebut. Begitu juga dengan ibadah, Bu. Makanya kita harus paham bahwasanya ibadah itu pun memiliki racikannya. Dan ini harus kita perhatikan. Ya, racikan ibadah kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu ada 3, Bu. Ya, Bu. Racikan ibadah itu ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki racikan yang pertama yang bernama roja. Ya, harapan atau berharap. Roja. Harapan. Nah, Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya, maka harus kita tanamkan racikan yang pertama, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah harus ada harapan kita. Bukan berharap kepada manusia, tapi harap sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang itu beribadah itu hanya sekedar untuk mendapatkan pujian daripada manusia, untuk mendapatkan imbalan daripada manusia. Nah, ini hati-hati dengan ibadah yang tersebut. Ya, bahkan Ibu, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya orang yang beribadah hanya sekedar untuk mendapatkan apa, Bu? Surga saja, berarti harapan itu adalah harapan yang sangat rendah. Ya, Bu. Harapan kita beribadah takbiratul ihram kita ketika kita mengerjakan salat Allahu Akbar, tapi harapannya hanya untuk mendapatkan surga semata, maka ini adalah harapan yang sangat rendah. Ya, maka apa harapan yang sangat tinggi? Kita perhatikan di ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ibu-ibu sering baca itu, Bu. Malam Jumat atau di hari Jumat tuh, karena memang itu sunnah. Ya. Ayat terakhir, Bu, ayat 110. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Oh ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik. Kata Allah, ini yang harus kita tanamkan ketika kita beribadah, Ibu. Kita mulai dari ayat faman kana yarju liqa rabbih. Ya. Kata Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan liqa rabbih, yaitu perjumpaan, pertemuan dengan Allah,
dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah mereka itu melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, ayat ini kita balik, Bu. Ya. Fahmul mukhalafahnya, kita memahami ayat ini dengan kita balik. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita tanamkan? Yaitu yarju liqa rabbi, yaitu mengharap bertemu dengan Allah. Bukan hanya sekedar mengharap untuk mendapatkan surga. Gitu, Bu. Makanya mulai hari ini ibu-ibu sekalian, ketika kita beribadah, melakukan ibadah apapun itu, kita niatnya yang benar-benar tinggi, yaitu niat untuk kita bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju tempat ta'lim, majlis ta'lim, kita niat untuk mendapatkan ridha serta bisa kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu, bukan hanya sekadar untuk mendapatkan surga. Tidak. Ya, mendapatkan ridha. Ya, mendapatkan ridha. Kalau sudah mendapatkan ridha serta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin lah orang itu tidak diberikan surga. Tapi menjadi permasalahan itu, tidak semua orang yang mendapatkan surga itu bisa bertemu dengan Allah. Gitu masalahnya, Bu. Ya, makanya yang harus kita niatkan itu adalah dengan kita beribadah, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada sekelompok manusia yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa wajah yang berseri-seri, yang bercahaya. Siapa mereka? Ila rabbiha nadhirah. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Qiyamah. Itu disebabkan karena mereka itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu luar biasa, Ibu. Ya, maka Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, itu yang pertama, racikan yang pertama yang harus kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi persoalan itu, Ibu, kembalikan pada tadi. Kenapa ada orang itu beribadah kepada Allah, akan tapi di satu sisi dia gemar bermaksiat, ya kan? Nah, itu disebabkan karena dia hanya menanamkan racikan yang pertama ini ketika dia beribadah. Tidak ada racikan yang keduanya. Apa racikan yang kedua? Adalah khauf, takut. Dia hanya mengingat surga, akan tapi dia tidak mengingat neraka. Itulah yang menjadikan orang itu beribadah, tapi di satu sisi dia gemar bermaksiat. Nah, makanya Ibu, ini yang menjadi racikan yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah. Ya, ada orang yang beribadah kepada Allah, ada orang yang berangkat ke masjid, masya Allah, sholat 5 waktunya tidak pernah dia undurkan, yang selalu tepat waktulah. Akan tetapi hampir setiap kali selesai mengerjakan sholat, keluar dari masjid, bahkan mungkin orang ini adalah shaf pertama, bahkan mungkin dia menjadi imam, gitu kan? Luar biasa. Keluar dari masjid, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya jangankan ada keinginan, Bu. Gitu, Bu, ya. Ketika dia tidak ada keinginan pun, itu Allah akan menghalangi dia untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan itu. Contoh ini, Bu. Orang yang tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Karena memang kemaksiatan itu disebabkan karena 2 hal, Bu. Ya, Bu, ya. Adanya kemaksiatan itu disebabkan karena 2 hal. Ya. Kalau kita tambah mungkin 3, ya. Yang pertama itu disebabkan karena adanya kesempatan. Ya, Bu, ya. Itu yang pertama, adanya kesempatan. Kemudian yang kedua, adanya keinginan. Ada orang yang memiliki kesempatan tapi tidak memiliki keinginan. Iya, enggak dilakukan kemaksiatan itu. Tapi ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan tapi dia tidak memiliki kesempatan, enggak jadi juga. Ya. Kemudian yang ketiga, itu disebabkan karena nasullaha fa'ansahum. Itu disebabkan karena mereka itu lupa kepada Allah. Enggak ada orang itu bermaksiat itu ingat Allah, itu enggak ada. Benar enggak, Bu? Iyalah. Enggak mungkin, Bu. Dia mengingat Allah ketika dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita itu menanamkan racikan yang kedua ini ketika kita beribadah, agar kita terhindar dari yang namanya kemaksiatan itu. Ya. Yaitu apa? Khauf atau khosyah, takut, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan para ulama itu ketika
menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran itu. Di dalam Quran surah Fatir, surah yang ke-35. Surah 35, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Bisa dibaca artinya, Bu? Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Di penggalan pertengahannya itu ada kalimat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kan sering diucapkan kalimat ini, Bu, ya. Bahwasannya ya, innama di situ itu sifatnya pembatas, Bu, bukan penekanan. Ya, makanya tidak benar itu diartikan dengan kalimat sesungguhnya, karena sesungguhnya itu adalah sifatnya pentakidan namanya dalam bahasa Arab, taukid. Taukid itu adalah menekan. Ya, menekan untuk meyakinkan kepada kita. Nah, tapi ini bukan sesungguhnya, karena sesungguhnya itu ada kalimat yang lain dalam Al-Qur'an itu, yaitu apa? Inna. Itu namanya sesungguhnya. Ya, makanya kalau di situ diartikan, di terjemahan itu diartikan dengan innama, diartikan dengan sesungguhnya, itu enggak benar, Bu. Ya, enggak benar, ya. Ya. Innama ketika diartikan di situ dengan kalimat sesungguhnya, berarti itu enggak benar, Bu. Ya. Itu kurang kita dalam mengurangi kita untuk memahami ayat nanti. Ya, karena maksud Allah pun itu berbeda. Ya, bisa saja Allah mengatakan di situ inna yakhshallah, kan gitu. Tapi di situ tidak dengan kalimat inna, tapi innama. Nah, apa yang dimaksud daripada inna? Emang inna itu adalah penekanan, menekankan untuk meyakinkan kepada kita. Lihat ayat setelahnya itu innalladzina yatluna kitaballah, ya kan? Ayat setelahnya, sesungguhnya orang-orang. Nah, itu sesungguhnya. Nah, sungguh atau sesungguhnya, gitu kan? Nah, adapun innama adalah pembatasan. Pembatasan. Namanya pembatasan adalah an-nafyu. An-nafyu itu adalah meniadakan yang lain. Gitu loh, Bu. Bisa dipahami, Bu? Nah, kalau kita sudah paham yang namanya innama, berarti sudah kita mengkat yang lain, tidak ada yang lain, gitu loh. Nah, apa yang dimaksud daripada ayat di sini? Ketika Allah berbicara tentang orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan Allah, itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Bisa dipahami, Bu? Kan gitu, ya? Nah, orang yang dekat dengan Allah adalah hanyalah orang-orang yang berilmu. Di situ. Nah, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Cara mengartikannya adalah hanya saja atau bahwasannya, itu, Bu. Ya, innama itu hanya saja atau bahwasanya. Nah, hanya saja yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Apa yang dimaksud daripada ulama di situ? Kita perhatikan penafsirannya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengutip perkataan daripada para sahabat. Salah satunya adalah Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya siapa yang dimaksud daripada ulama di situ? Ya, ulama itu siapa sih? Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan laisal alim bikathratir riwayah. Bukanlah alim, bukanlah orang yang berilmu itu orang yang pandai berbicara, pandai berceramah, pandai mengajarkan ilmu. Bukan orang alim itu namanya. Orang yang pandai mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, misalkan, itu bukan orang alim namanya. Ya, bukan itu patokannya orang alim. Ya, apa yang kurang
kealiman ataupun ilmunya siapa? Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW, ya. Tapi ilmu yang luar biasa akan tapi tidak menjadikan dia beruntung. Justru dia mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Kan gitu. Nah, akan tapi apa patokan atau indikasi daripada orang itu alim, yaitu bi khasyatillah, yaitu dia takut kepada Allah. Jadi seperti itu, Ibu. Bisa dipahami, Ibu, ya? Ya, Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, orang yang alim itu bukan orang yang pandai berbicara, bukan orang yang pandai memberikan nasihat, bukan orang yang pandai berceramah, bukan orang yang pandai mengeluarkan fatwa, tidak. Tapi orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi seperti itu. Kenapa? Patokan takut kepada Allah itu menjadi dasar daripada kita melihat bahwa orang itu alim. Karena namanya beribadah itu, Bu, itu bisa orang itu orang munafik pun itu bisa beribadah, Bu. Tapi kenapa orang munafik itu dikatakan munafik, dinilai munafik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kecenderungan hatinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Ibadah itu, Bu, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan itu bisa apa istilahnya, Bu? Bisa dilakukan dengan kebohongan di situ, kedustaan. Itu ibadah. Tapi yang namanya kemaksiatan, itu nggak mungkin kita nilai, oh dia, gimana cara menilai orang itu bermaksiat, Bu? Kalau orang itu beribadah kan, nah, bisa jadi dia itu sok-sokan kan gitu misalkan, ya kan? Nah, bisa jadi, ya. Akan tapi kalau kita mendapati dia itu bermaksiat, gimana itu, Bu? Kita menilainya, ya? Nggak mungkin dia itu sok-sokan dia bermaksiat, kan nggak mungkin, kan gitu, ya. Nah, itu karena benar-benar dorongan daripada hatinya. Nah, itulah yang menjadikan para ulama itu menjelaskan bahwasanya orang yang alim itu adalah bukan orang yang memiliki ilmu yang banyak. Akan tapi orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Kita perhatikan. Ya, kita banyak mendapatkan ilmu hingga hari ini, kita berada di majelis ilmu, sudah seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ilmu-ilmu yang pernah kita kaji, dari ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan hingga hari ini. Ya, maka ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita beribadah tadi, harus kita tanamkan poin yang kedua yang bernama apa tadi? Khauf, racikannya. Kemudian yang ketiga, harus ada racikan yang ketiga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang beribadah kepada Allah hanya menanamkan racikan pertama dan racikan kedua, itulah yang menjadikan seseorang itu tidak istiqomah di dalam beribadah. Ya. Makanya Ibu, kalau ada orang itu beribadah tapi tidak istiqomah, itu bisa jadi karena kurangnya menanamkan racikan yang ketiga ketika dia beribadah. Apa itu? Mahabbah, cinta. Makanya Ibu, bagaimana cara dan upaya untuk kita bisa mengistiqomahkan ibadah kita? Maka caranya adalah cintai ibadah itu. Jadi seperti itu. Lah kenapa? Karena kita perhatikan rumus daripada cinta. Bagaimana mungkin orang itu bisa jauh daripada yang ia cintai? Ya enggak, Bu? Itu enggak mungkin. Ya. Kenapa orang itu jauh dari Allah? Berarti itu menunjukkan bahwasanya dia itu kurang cinta kepada Allah, atau bahkan lebih daripada dia itu tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita pahami dan yang perlu kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 poin itu. Ya. Yang pertama apa tadi, Bu? Raja. Yang kedua, khauf. Yang ketiga, mahabbah, yaitu cinta. Itu namanya apa tadi? Racikan dalam beribadah. Ya, kata siapa tadi, Bu? Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.